Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ajaran kita pagi ini adalah pelajaran akidah atau juga disebut pelajaran tauhid, juga disebut pelajaran keimanan. Disebut pelajaran tauhid karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada tujuan lain. Adapun sholat, zakat, dan seterusnya, itu cara di dalam kita mentauhidkan Allah. Sehingga pelajaran yang tertinggi, itu adalah pelajaran yang menyampaikan manusia kepada maksud diciptakan. Pelajaran terbaik, pelajaran termulia di dunia itu adalah pelajaran yang menyampaikan manusia kepada maksud diciptakan. Apa maksud diciptakan? Untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, pelajaran ini disebut dengan pelajaran akidah. Akidah dari kata aqodah, suatu yang diikatkan. Artinya diikatkan atau dilekatkan ke dalam hati. Maka pelajaran ini pelajaran yang paling berhak untuk dilekatkan, diikatkan ke dalam hati. Atau juga pelajaran ini disebut dengan pelajaran keimanan. Pelajaran keimanan termasuk keimanan merupakan nilai dari manusia. Jadi nilai manusia di dunia dan akhirat tergantung keimanannya. Maka orang termulia di dunia dan akhirat adalah tertinggi keimanannya. Kitab yang sedang kita bahas adalah kitab syarah penjelasan. Syarah itu penjelasan salah satu usul, 3 dasar utama. 3 dasar yang dimaksud adalah pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika kita masuk liang kubur. Dan itu pertanyaan yang sangat fundamental sekali bagi kita. Maka wajib para ulama, setiap ulama ahlus sunnah wal jamaah memperingatkan dan menasihati agar orang tua memahami ini dan mengajarkan kepada keluarganya, kepada anak-anak dan istrinya. Nah, karena Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, pertanyaan pertama, mungkar nakir, man robbuka, siapa Robmu? Di antara makna Rob adalah al-ma'bud. Ma'bud itu artinya yang diibadahi. Beribadah kepada Allah itu ada banyak maknanya. Ada secara zahir, ada secara qalbiyah, namanya ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Nah, ibadah qalbiyah itu juga banyak. Di antaranya khauf, khosyah, isti'an, istighotsah. Kita sudah sampai ke yang kedua. Jenis ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kenapa ini paling penting dibahas dan paling penting diketahui? Karena jarang kita dapati manusia atau muslimin itu sujud ke kayu misalnya, sujud ke batu, atau menyembah benda-benda itu jarang.
Tetapi yang lebih bahaya lagi, walaupun tidak sujud pada kayu dan batu, manusia jatuh pada kesyirikan di dalam ibadah qalbiyah. Misalnya takut pada selain Allah. Kalau di sini ibadah jenis kedua dari ibadah qalbiyah adalah yang disebut dengan khasyah. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Dalil bahwa khasyah itu termasuk ibadah qalbiyah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Allah berfirman, "Fala syauhum wahsyauni." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Jadi takut kepada Allah, ini namanya ibadah qalbiyah, dan itu namanya mentauhidkan Allah. Apa itu khasyah? Kita lihat penjelasan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, al-khasyatu, khasyah itu apa? Hiya al-khaufu. Khasyah itu rasa takut, al-mabni alal ilmi. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Jadi orangnya mengerti. Bi'izmati man yashahu. Takut yang didasarkan pada ilmu. Orangnya yang takut ini benar-benar berilmu, benar-benar mengetahui yang ditakuti itu siapa. Nah, wa kamalu sultanihi, dan mengerti tentang kesempurnaan kekuasaannya. Dalam hal ini adalah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang itu takut tapi tidak tahu apa yang ditakuti, bagaimananya, itu tidak disebut khasyah, tapi khauf. Namanya khauf bahasa Arabnya. Misalnya takut di sana ada dedemit, nah, ada hantu, ada yang menyeramkan, ada suara-suara yang mengerikan misalnya. Itu khauf, kondisi nggak tahu suara apa, keadaannya bagaimana, yang ditakuti bagaimana, itu bukan khasyah, tapi khauf. Tapi kalau yang ditakuti itu diketahui oleh yang takut, itu bahasa Arabnya namanya khasyah. Bahasa Al-Qur'annya juga khasyah. Allah katakan, innama yakhsyallaha, orang yang takut kepada Allah itu min ibadihi, dari hambanya ini, al-ulama, hanya ulama. Ulama itu jamak dari al-alim. Jadi orang yang paling mengerti, orang yang mengerti Allah, orang yang kenal Allah, itulah yang bisa takut kepada Allah. Nah, maka di sini pentingnya kita mengenal Allah. Supaya muncul rasa takutnya kepada Allah, harus dipelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk pelajaran keimanan, pelajaran tentang Allah, pelajaran keimanan, pelajaran akidah, pelajaran tauhid yang tertinggi. Karena rukun iman itu ada 6, ya. Rukun iman itu ada 6. Iman pertama, beriman kepada Allah. Yang tertinggi dari rukun iman itu adalah rukun iman pertama, yaitu beriman kepada Allah. Maka dari seluruh pelajaran akidah, yang terbaiknya, tertingginya adalah mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Karena semakin kenal Allah, akan semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, sehingga orang yang paling hati-hati meninggalkan yang dilarang Allah itu orang yang kenal Allah. Orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Dari dulu saya kepingin untuk mempelajari tentang ini, pelajaran khusus. Dan insya Allah saya berdoa dan berharap kepada Allah bisa segera memulai pelajaran ini, kalau Allah takdirkan, di masjidnya Pak Mian
kita bahas syarah Al-Asmaul Husna. Penjelasan tentang Asmaul Husna. Ini pelajaran terbaik, pelajaran paling agung. Supaya kita semakin kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti contoh buah dari mengenal Allah tentang tingkatan orang sholat. Sholat yang terbaik, kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka taro. Engkau beribadah kepada Allah, kalau contoh sholat, engkau sholat ka'annaka taro, seakan-akan engkau melihat Allah. Kapan ini bisa dilakukan? Kalau orang itu kenal dengan Allah. Jadi orang itu bisa seakan-akan menyaksikan, bisa melihat Allah dengan mata hati. Tentu itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengerti, mengenal Allah, faham tentang Allah melalui pelajaran nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan pelajarannya harus benar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau selain dari Al-Quran dan Sunnah, di samping itu dosa besar, karena telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak mensifati dirinya. Dan itu kata Allah, antakulu 'alallahi bila ilmin. Engkau berbicara tentang Allah dengan pembicaraan yang kamu tidak punya ilmu. Seperti mensifati Allah, Allah diberi sifat qidam. Nah itu mensifati Allah dengan sifat yang Allah tidak mensifati dirinya. Nah, maka bagaimana Allah menjelaskan, nanti kita bahas. Nanti kita baca kitabnya, diterangkan oleh para ulama, sehingga akan benar-benar menghasilkan orang-orang yang takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ayat ini juga diantara tafsirnya bahwa ilmu kalau pelajarannya benar, ilmunya benar, ilmunya itu sahih, benar, pasti akan membuahkan ini, khosyah ini. Jadi khosyah ini buah dari ilmu yang benar. Akan munculkan rasa takut kepada Allah. Saya sudah ngaji lama kok nggak ada rasa takutnya. Saya berani. Nah, itu pelajarannya yang harus diperbaiki. Loh, kitab Al-Quran dan Sunnah, juga para ulama. Ya mungkin niatnya. Atau tidur kalau pas lagi taklim mungkin tidur nggak paham-paham. Nah, yang jelas Allah katakan yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ai al-ulama'u yaitu para ulama bi'idmatihi, orang-orang yang faham tentang keagungan Allah. Ini buah dari mempelajari Asmaul Husna. Nah, wa kamali sultanihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Fa hiya akhassu minal khaufi. Maka khosyah ini lebih khusus lagi daripada khauf. Wa yattadihul farqu bainahuma bil misal. Kalau mau diperjelas dengan contoh, kata beliau, fa idza khifta min syahsin. Kalau kamu takut pada seseorang, la tadri, kamu tidak tahu, tidak mengerti, hal huwa qadirun alaika, apakah orangnya kuat, bisa mengalahkan kamu, bisa menguasai kamu, am la, fahadha khauf. Namanya khauf. Kamu nggak tahu orangnya bagaimana, orangnya besar atau gimana. Wa idza khifta min syahsin, tapi kalau engkau tahu, kalau kamu takut pada seseorang, ta'lamu, kamu tahu, kamu mengerti annahu qadirun alaika, bahwa yang kamu takuti itu bisa menguasai kamu, wa hadza khosyatun, ini khosyah. Jadi diingat-ingat, pelajaran pagi ini adalah ibadah hati yang berupa, yang bernama khosyah. Itu bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Itu perintah dari Allah. Allah yang merintahkan agar kita khosyah kepada Allah. Allah tadi mengatakan apa? Fala tahsyauhum
wahsyauni. Wa yuqalu fi aksami ahkamil khosyah. Adapun macam-macam khosyah, ma yuqalu fi aksami ahkamil khauf, sama dengan pembagian khauf. Sudah dibahas tentang pembagian khauf. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ya. Wa dalilul inabah, berikutnya adalah inabah. Qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ini inabah ini juga nama ibadah hati. Nah, dan ini perintah dari Allah agar kita itu inabah kepada Allah. Mana perintahnya? Ini wa anibu. Kembalilah kalian ila rabbikum kepada Rabb kalian wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu inabah? Al-inabatu ar-ruju'. Inabah itu adalah ar-ruju'. Ruju' itu kembali. Ilallahi, kembali kepada Allah. Bil qiyami bi ta'atihi, dengan melaksanakan ketaatan. Wajtinabu maksiatihi, dan menjauhi kemaksiatan. Wahia qaribatun min makna at-taubah. Dan inabah ini dekat dengan makna taubat. Cuma kalau taubat itu berhenti, ya. Berhenti, kemudian taubat itu ada 5 syaratnya ya. Pertama ikhlas, kedua meninggalkan, ketiga menyesali, keempat bertekad untuk tidak mengulang, yang kelima mengembalikan kalau itu hak yang lain. Berhenti sudah, itu namanya taubat. Tapi setelah berhenti kemudian dia kembali kepada Allah, merapat kepada Allah, itu disebut inabah. Artinya kalau taubat masih berhenti di situ dari kemaksiatan, kemudian maju lagi kepada Allah Azza wa Jalla, itu namanya inabah. Illa annaha araku, kecuali inabah itu lebih lembut atau lebih dalam minha, dari taubat. Lama tas'irubihi minal i'timadi Allah, yaitu ketika di hatinya benar-benar sadar, hatinya benar-benar menyadari untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Wal luju'u ilai, luju' itu berharap. Wala takunu illa lillahi, dan inabah ini tidak boleh berharap, misalnya bersandar hanya kepada, bersandar pada selain Allah, itu tidak boleh. Jadi inabah itu hanya kepada Allah. Wa daliluhu, dalilnya adalah ini firman Allah, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu. Nah, di sini kok bukan kepada Allah, ayatnya tidak wa anibu ila ilallah, tidak seperti itu, tapi wa anibu ila rabbikum. Karena Rabb ini yang mengatur, Rabb itu yang mengatur manusia. Sehingga dengan penyebutan Rabb ini kita benar-benar percaya, yakin, karena manusia itu, karena Allah itu penguasa makhluknya. Kalau Allah menghendaki sesuatu pada makhluknya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wal muradu biqaulihi ta'ala, yang dimaksudkan dengan firman Allah wa aslimu lahu di ayat ini, al-islamu syar'i, yaitu Islam syar'i, karena Islam itu maknanya 2. Maka di sini kembalilah kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah kepadanya, maksudnya berserah diri secara syar'i. Secara syar'i itu mengikuti aturan-aturan Allah. Kenapa? Islam syar'i itu maksudnya apa? Wahwa al-istislamu li ahkamillahi, yaitu tunduk pasrah kepada hukum Allah. Tunduk pasrah kepada hukum Allah itu namanya Islam syar'i.
Wa dzalika annal Islam lillahi ta'ala nau'an. Karena Islam kalau cuma diartikan pasrah itu terlalu umum, karena pasrah itu ada dua. Islam itu hanya pasrah, patuh, tunduk. Nah, tunduk kepada hukum Allah. Nah, itu masih umum, ada dua. Karena Islam itu ada dua. Al-awwalu Islamun kauni. Yang pertama disebut Islam kauni. Kauni ini Islam secara wujudnya. Wa huwa al-istislamu li hukmihi, yaitu pasrah tunduk kepada hukum Allah al-kauni yang berupa kauni, bentukan, perwujudan. Nah, seperti ketika kita ditakdirkan diwujudkan oleh Allah menjadi orang Indonesia, kulit coklat dan seterusnya, orangnya pendek dan seterusnya, hidungnya pesek, tidak kayak orang Arab misalnya. Itu namanya hukum kauni dan kita tunduk. Nah, semua tunduk, dijadikan orang Cina, dijadikan orang Barat dan seterusnya, tunduk kepada hukum Allah, hukum kauni namanya. Dan semuanya makhluk itu tunduk kepada hukum kauni. Wahai amun, hukum kauni ini umum. Likullin fis samawati wal ardi. Hukum kauni ini meliputi segala yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk kepada kehendak Allah. Tomat bentuknya seperti itu, lombok bentuknya seperti itu. Itu ketentuan atau hukum kauni namanya. Ketetapan kauni dari Allah. Min mu'minin wa kafirin, apakah itu orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir pun itu tunduk kepada Allah. Nah, yang disebut dengan tunduk secara kauni. Artinya kalau tunduk secara kauni belum tentu itu orang baik, karena orang kafir pun tunduk secara kauni. Dijadikan laki, dijadikan perempuan. Wa birrun wa fajirun, baik yang baik maupun yang durhaka, itu semua tunduk kepada ketentuan Allah yang kauni. Tunduk itu bahasa Arabnya Islam. Nah, la yumkinu li ahadin, tidak mungkin ada seseorang an yastakbira anhu. Tidak mungkin ada seseorang yang berani menentang keputusan Allah, ketentuan Allah secara kauni. Dan nanti hukumnya dosa, misalnya saya enggak rela, saya enggak ridho dijadikan orang laki. Kemudian datang ke dokter, saya dirubah jadi perempuan. Nah, kemudian dia berlagak seperti jangankan merubah ya, bertingkah laku saja, laki bertingkah laku seperti perempuan, itu sudah dosa besar. Allah melaknatnya, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Baik itu penampilan, laki-laki pakai baju perempuan, pakaian perempuan. Itu tidak boleh, haram. Atau perempuan berlagak laki-laki, tomboy misalnya. Nah, itu bahaya, dilaknat. Nah, atau mencukur alis, rambutnya sanggul, disambung dan seterusnya. Itu termasuk sikap-sikap perbuatan-perbuatan yang menentang, namanya yastakbir di sini. Tidak tunduk pada hukum kauni. Wa dalilu qauluhu ta'ala walahu, dan kepada Allah lah. Ini dalil umum. Ayat surat Al-Imran ini menjelaskan bahwa walahu, dan kepada Allah lah. Aslama. Nah, di sini bermakna apa? Bunyi ayatnya aslama. Aslama itu tunduk. Man fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan di bumi semua tunduk kepada kemauan Allah. Tau'an, secara rela hati,
wa karhan maupun terpaksa. Kita rela nggak rela ditakdirkan jadi orang laki ya tunduk. Nah, kalau maunya kan wajah kita nggak seperti ini. Maunya lebih ganteng lagi, tampan lagi, perempuannya lebih cantik lagi, maunya kita. Tapi karena sudah keputusannya seperti itu, maka kita aslama. Tunduk. Wa ilaihi yurja'un dan kepada Allah lah manusia kembali. Ini Islam secara kauni. Kalau tunduk secara kauni itu belum bisa dikatakan oh baik. Belum tentu, orang kafir pun ya tunduk. Orang fajir, orang durhaka itu tunduk secara kauni. Yang kedua asani Islamun syar'i, yang disebut dengan Islam syar'i. Islam tadi tunduk ya. Wa huwa al-istislamu, yaitu patuh dan pasrah li hukmihi asy-syar'i, terhadap hukum syar'i. Hukum Allah ada 5 ya, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Mana yang wajib? Nah, disebutkan. Mana yang haram? Nah, ditaati dari kelima hukum tersebut. Di mana diterangkan di Al-Quran dan Sunnah. Wahada khasun. Tunduk kepada syariat Allah ini khusus. Biman qama bi ta'atihi, bagi orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah disebut Islam syar'i. Nah, melaksanakan ketaatan kepada Rasul minar rusuli wa adba'ihim bi ihsan, dengan cara yang baik. Nah, para pengikut Rasul beriman kepada Rasul, nah, yang menjalankan ketaatan, maka ini disebut Islam syar'i. Nah, wa daliluhu fil Qur'ani katsirun. Dalil dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa minhu hadhil ayati allati dzakaraha al-muallif. Di antaranya adalah surat ini yang disebutkan oleh muallif. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Ini di antara dalilnya. Jadi ini yang dimaksud Islam syar'i. Kalau tunduk secara syar'i, inilah manusia dipuji. Manusia mendapat pahala dari Allah. Kalau secara kauni itu belum tentu. Allah apa jari misalnya. Apa jari itu apa maksudnya? Nah, sangat luas kata-kata itu. Yang berikutnya, jadi yang kedua tadi apa? Inabah. Inabah itu kembali setelah bertaubat, setelah berhenti dari kemaksiatan kembali kepada Allah, itu inabah. Jadi lebih dalam dari mana taubat. Seperti khosyah lebih dalam dari mana khauf. Sekarang ibadah hati berikutnya adalah wadalilul isti'anati, dalil isti'anah. Isti'anah maknanya memohon pertolongan. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Fatihah ayat 5. Salah tapi ini ya. Yang benar ayat 4. Nah, kalau ayat 5 ini bismillah masuk ke ayat pertama. Dari ayat pertama yang benar, karena hilaf para ulama, yang benar ayat pertama itu bukan bismillah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan hadis yang sahih. Cuma di Quran dan banyak orang mengatakan ayat pertama ya bismillah. Sehingga orang mengatakan kalau nggak baca bismillah batal sholatnya. Karena banyak kan tidak mau jadi makmum orang yang baca bismillahnya pelan atau nggak baca ya. Atau enggak baca atau bacanya pelan, enggak mau. Karena memang bunyi hadisnya syarat sholat itu membaca sab'ul masani. Sab'ul masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian mereka hitung di Al-Quran itu.
Dan yang dihitung ya di Al-Qur'annya itu memang rata-rata di Al-Qur'an itu ayat 1 ada bismillah. Itu kesalahan, tidak mencocoki dalil. Di surat Al-Baqarah ayat pertama bagaimana bunyinya Pak Mian? Surah Al-Baqarah itu surah kedua ya. Ayat pertamanya bunyinya gimana? Pak Yar. Ayat pertama surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kok nggak bismillah, kenapa? Di Al-Fatihah kok bismillah? Nah, mana dalilnya yang membedakan keduanya? Nah, kenapa di surah Al-Fatihah ayat pertama kok bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Tapi begitu masuk surat kedua Al-Fatihah Al-Baqarah ayat pertamanya Alif Lam Mim. Ayat surat ketiga, surat apa namanya? Ali Imran. Ayat pertamanya Alif Lam Mim juga. Nah, Alif Lam Mim juga bukan bismillah. Sampai An-Nas bismillahnya itu tidak masuk ke dalam hitungan ayat. Artinya memang yang benar berdasarkan dalil yang sahih, bismillah itu ayat tersendiri. Tidak masuk ke dalam surat. Baik dari An-Nas sampai Al-Fatihah. Atau dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena tidak ada dalil yang bisa dijadikan dasar bismillah itu masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Mana dalilnya? Tidak ada. Bahkan yang ada dalil yang sahih ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma sudah kadung terkenal, sudah kadung masyhur. Ayat pertama ya bismillah, sehingga kalau ada imam enggak baca bismillah dengan keras, berarti ini bacanya cuma 6 ayat ini orang. Imam ini bacanya 6 ayat, enggak sah. Ya benar, karena yang salah di pemahaman awalnya. Nah, jadi ayat ini bukan ayat 5 tapi ayat 4. Wafil hadisi yang kedua dalil isti'anah, minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Disebutkan dalam hadis panjang, cuma ini dipotong. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis ini pelajaran akidah yang disampaikan Rasulullah ke Ibnu Abbas masih kecil. Memang pelajaran terpenting yang pemula itu akidah. Akidah itu, keyakinan itu bisa ditanamkan semenjak masih masa sobi. Kalau kita bilang bayi, sobi itu mulai lahir sampai disapih, itu namanya bayi. Walaupun digendong itu sudah bisa diajari, asalkan sudah bisa ngomong dan bisa membedakan mana bapak, oh iki sing jenggotan iki bapak. Nah. Kalau ibu, iki sing enggak jenggotan, iki ibu. Nah. Mana tangan kananmu? Diangkat yang kanan. Yang tangan kiri, ini kuping. Nah, ini sudah paham bahwa ini kuping. Baru itu sudah bisa dimulai pelajaran akidah. Siapa sing gawe kuping? Allah. Dia dengar pertama kata Allah. Siapa sing gawe tanganmu? Allah. Terus kuat. Nah, gaya apa tangan? Megang. Nah, berapa jarimu berapa? 5. Dihitung. Kelingking. Jari manis. Jari tengah. Jari telunjuk. Jari ibu. Jari. Nah. Lek ayam sing gawe sapa? Allah. Jarinya berapa? Gak pernah ngitung, gak tahu kata. Yang jelas yang namanya ayam itu tidak ada jempolnya, pamian. Mas yo sampean ngingu ayam ada jempolnya enggak? Enggak ada. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, ayam itu
tidak nulis sehingga nggak perlu jempol. Nah, ini diajarkan Rasulullah, ini dalil pelajaran akidah itu semenjak sobi. Jadi sederhana, pendek-pendek tapi kuat gitu. Fundament sekali di dalam hati. Isti'anah itu apa artinya? Ini pelajaran ya, banyak hadisnya sebenarnya, bukan hanya ini saja, banyak hadisnya. Dan ini dipraktekkan kepada istri, kepada anak. Misalnya garamnya habis. Kalau saya sendiri ya biasanya garamnya habis, minta garam, Mas. Loh, minta ya pada Allah, pada gitu. Minta ya pada Allah, karena di hadisnya walaupun garamnya habis, walaupun masalah garam atau masalah tali sendal, minta itu kepada Allah. Nah, nanti istrinya bilang, loh ini bukan minta, ini ngasih tahu garamnya habis. Oh iya, kalau minta pada Allah, kalau ngasih tahu pada suami, nanti suaminya nyari beli garam. Paham nggih Pak Yar? Nek njaluk nang Allah. Tapi kan kewajiban suami nyukupi istrinya. Apa yang kurang di istrinya? Sabun habis, apalagi beras habis, apalagi, nah, dan seterusnya. Sampai bedak habis, ya beli bedak. Nah. Tapi urusan minta kepada Allah. Faida sa'alta fas'alillah, di antara potongannya. Apa al-isti'anah itu? Isti'anah itu tolabul aun, mencari bantuan atau meminta pertolongan. Wahia anwaun. Isti'anah itu banyak macamnya. Al-awalu yang pertama al-isti'anatu billah. Isti'anah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Wahia al-isti'anatu yaitu minta pertolongan. Al-mutadamminatu yang bermakna likamali dzulli minal abdi li rabbihi, yang bermakna ketundukan secara sempurna kepada Rabb-nya. Artinya di hatinya benar-benar tunduk kepada Allah, berharap memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa tafwidul amri ilaihi, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, benar-benar pasrah kepada Allah. Tidak ada raguan sama sekali kepada Allah yang maha menolong, yang maha mampu untuk menolongnya. Sesusah apapun perkara, Allah itu maha kuasa. Jadi ada banyak kisah-kisah, seperti ada 3 orang, Rasulullah cerita masa Bani Israel dahulu, ada 3 orang terkurung dalam gua, ya. Gak bisa membuka karena batunya besar, nutup guanya. Nah, di situ ketika kondisi terdesak, dia benar-benar di sini, benar-benar isti'anah kepada Allah. Demikian juga disebutkan dalam ayat, orang-orang musyrik dahulu ketika di tengah laut ada ombak besar, maka mereka minta tolong hanya kepada Allah, mengikhlaskan kepasrahan jiwanya, kepasrahan hatinya hanya kepada Allah. Mereka benar-benar yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Sementara Hubal, Lata, Uzza itu kan di darat, tidak ikut di kapalnya. Nah, maka dia mengikhlaskan diri. Itu disebutkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah. Tapi begitu diselamatkan oleh Allah sampai ke darat, mereka balik lagi. Kembali ke Tuhan-Tuhan yang mereka bikin sendiri, mereka pahat sendiri. Wa i'tiqadu kifayatihi, jadi benar-benar hatinya pasrah, tunduk, benar-benar memasrahkan segala perkaranya, dan meyakini kecukupan,
kepada Allah saja, wis cukup, gak usah toleh-toleh lagi. Nah, sehingga tidak malam nangis kepada Allah, paginya ke kuburan sana, kuburan sana. Nah, cari dukun sana, cari dukun sini. Nah, wahatihi la takunu illa lillah. Isti'anah seperti ini hanya kepada Allah saja. Dalilnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa wajhul ikhtisas, letak penghususan di ayat ini bahwa beribadah dan mohon pertolongan itu khusus kepada Allah. Annallaha ta'ala qaddamal ma'mul. Di ayat ini Allah mendahulukan ma'mul. Ma'mul itu artinya yang di objek. Ma'mul itu adalah objek. Objeknya nih iyyaka ini objek. Asal susunan kata ini na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Maka di sini Allah objeknya didahulukan. Maka kaidahnya sesuatu yang di akhir kok didahulukan itu qaidatul lughah menurut kaidah bahasa dari ahli bahasa Arab, alladzi nuzila bihal Qur'an, yang ini merupakan kaidah Al-Qur'an dan hadis. Anna taqdima ma haqqahu at-ta'khir, bahwa mendahulukan sesuatu yang mestinya di akhir, yufidul hasri wal ikhtisas, itu bermakna pembatasan dan penghususan. Jadi ini kenapa iyyaka ini didahulukan? Ini dalam rangka membatasi ibadah itu hanya kepada Allah dan membatasi permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Dari ayat ini apa dalilnya? Yaitu mendahulukan sesuatu yang mestinya di belakang. Mestinya ini gini, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Mestinya begitu susunan aslinya. Tapi Allah yang belakang didahulukan dalam rangka apa tadi? Al-hasr wal ikhtisas, membatasi dan mengkhususkan. Nah, wa ala hadza yakunu sarfu hadhin nau', maka barang siapa yang memalingkan masalah ini li ghairillah pada selain Allah, maka hukumnya syirkan mukhrijan anil millah. Maka itu syirik dan keluar dari Islam, keluar dari agamanya. Misalnya beribadah pada selain Allah. Di antara bentuk ibadah apa? Berdoa. Berdoa itu kan ibadah. Jauh-jauh datang ke wali songo, wali 10 untuk beribadah, untuk berdoa di sana. Tidak ada dalil ibadah itu harus mendatangi kuburan, itu tidak ada. Kalau ziarah kubur ya memang mendatangi kuburan. Tapi kalau dalam rangka apa kamu ke sana? Dalam rangka beribadah. Loh, beribadah kok nang kuburan? Nah, itu namanya beribadah pada kuburan, atau kasar lagi menyembah kuburan. Namanya penyembah kuburan. Dikenal dengan istilah kuburiyun. Apa Mas Johar kuburiyun? Oleh minta-minta. Tidak harus minta-minta, banyak ibadah itu bisa sholat, bisa baca Quran. Baca Quran ke sana dulu. Nah, apalagi minta-minta. Karena berdoa itu ibadah. Rasul bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, asani yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk. Yang kedua, isti'anah mohon pertolongan dengan makhluk. Ala amrin yaqdiru alaihi fahadhihi ala hasbil musta'an. Minta pertolongan pada makhluk, maka kalau dalam perkara yang bisa dikerjakan oleh makhluknya, maka ini tergantung dari yang dimintai pertolongan. Atau tergantung dari jenis pertolongan apa.
Fa in kanat ala birrin, kalau perkara baik, fa hiya jaizatun, maka itu boleh kalau perkara baik. Tolong minta ambilkan air misalnya, air teh misalnya. Itu boleh. Boleh, ini boleh lil musta'in, bagi yang minta tolong boleh. Lil musta'in masru'atun lil mu'in, dan disyariatkan juga untuk menolongnya. Minta tolong boleh, nolong ya boleh. Nah, maka walaupun sekedar isti'anah, urusan pertolongan, itu hukumnya macam-macam. Bisa jadi keluar dari Islam, bisa syirik juga. Nah, saya nggak berdoa di sana, terus saya bagian buatkan menyannya. Yang satu, saya bagian jual kembangnya. Yang satu, bagian kuncen. Nah, itu nggak boleh. Karena itu menolong dalam kesyirikan. Kalau dalam kebaikan boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mohonlah saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Cuma apa itu bir? Apa itu kebaikan? Sesuatu yang mencocoki syariat Allah. Itu hanya orang-orang yang mengerti syariat Allah yang bisa. Wa in kanat ala ismin, kalau perkaranya itu dosa, fahiya haram, maka itu haram. Alal musta'ini wal mu'in. Haram minta tolong dan haram menolongnya. Misalnya bapaknya le, tukono bir le. Nah, kayak duit, kemudian anaknya berangkat. Oh, nggak boleh Pak, aku wis ngaji, gak oleh itu ngombe teler, nggak boleh. Nah, Allah berfirman gimana? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Atau ada orang naik motor buantar kemudian berhenti ke kita. Pak, rumahnya Pak Dukun ini di mana Pak? Nah, iya Pak, dikasih tahu. Tidak boleh ngasih tahu. Oh sana, belok kanan, belok kiri. Nggak boleh itu ta'awun ala. Itu saling menolong dalam ismi, dalam dosa. Kalau ismi ini melanggar larangan, kalau ismi ini, kalau udwan itu bukan melanggar larangan, tapi melampaui. Nah, misalnya nikah itu kan batasannya 4. Ini istrinya 5. Nah, itu namanya apa? Udwan. Misalnya ada orang istrinya sudah 4, saya datang lagi, Pak Ahmad, aku golekno lagi 1 lagi, tambah aku 5 tadinya. Loh, nggak boleh. Nah, Allah melarang, kemudian Pak Ahmad tidak boleh menolongnya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. 5 sing loro ae sik gak tutuk-tutuk wis usia Pak Mian. Berapa Pak Mian? Usianya pinten? Wah, sudah 75 ini, bonusnya udah banyak. Sedikit lagi, wa in kanat ala mubahin, kalau urusan mubah boleh. Faya jaizah. Kalau urusan mubah ya enggak apa-apa, boleh. Lil musta'in wal mu'in. Bagi yang minta tolong dan yang menolongnya boleh-boleh saja. Kalau perkara boleh. Misalnya tadi suruh ngambilkan air misalnya. Lakin al-mu'in qad yusabu. Tapi yang menolong kadang mendapat pahala. Nah, yaitu pahala ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Ilal ghairi, pada yang lain. Wa min sama takunu fi haqi masru'atun liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, ya. Kalau ayat tadi wa ta'awanu, saling tolong menolonglah. Kalau ini wa ahsinu, berbuat baiklah, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, salah ini sampai ketiga ya, apa tadi? Isti'anah. Dan isti'anah macam-macam. Yang pertama tadi isti'anah hanya kepada Allah. Yang kedua, isti'anah perkara yang makhluk boleh, bisa. Perkara yang makhluk bisa melakukan itu boleh. Selama
yang dimintai yang perkaranya itu urusan yang baik. Nah, kalau urusan jelek walaupun mampu, itu ya tidak boleh. Misalkan firman Allah tadi, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah, sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya agar kita bisa mengamalkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita selama ini. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya tentang macam-macam isti'anah. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.